Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran fisika di semester 1 di tahun ajaran 2020-2021. Minggu kemarin kita sudah membahas pembelajaran fisika mengenai pengenalan materi-materi apa sajakah yang ada di kelas 12 semester 1, dan lalu kita sudah memberikan gambaran terkait konsep fisika yang ada di teknologi Wakanda berupa kereta api Shinkansen di scene film Wakanda tersebut. Itu ada keterkaitannya dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari di semester 1 fisika tersebut. Untuk mengawalinya, pembelajaran fisika ini, Allah SWT menciptakan banyak sekali benda-benda yang ada di bumi ini. Selain benda-benda makhluk hidup, ada benda-benda mati juga, dan salah satunya yang sangat besar dan yang kita tahu bahwasanya ada di bumi ini ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, kedua kutub tersebut ada kaitannya dengan magnet. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai magnet dan medan magnetnya. Kita akan tahu terlebih dahulu apa sih magnet itu. Nah, magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetannya. Jadi magnet itu mampu menarik benda lain. Lalu ketika si benda itu memiliki magnet, dia memiliki sifat kemagnetannya. Apa sih sifat kemagnetan itu? Nah, sifat kemagnetan itu adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, ternyata kata magnet itu diambil dari nama daerah di Asia, yakni Magnesia. Di Magnesia, yakni ada di Yunani, menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Allah SWT sangat maha agung dan maha menciptakan segala macam bentuk dan benda-benda yang ada di bumi ini, sampai bahan yang terkecil pun seperti biji besi ini dapat dikatakan sebagai magnet dan mampu memiliki sifat magnetik seperti itu. Nah, adapun sifat magnet yang selanjutnya, tadi kan sudah dibahas bahwa magnet ini dapat menarik benda-benda lainnya dan benda-benda tertentunya. Akan tetapi, tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet ternyata dalam jangkauannya. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yang tadi kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lainnya, ketika kutub utara dan kutub utara didekatkan atau kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, maka kedua kutub akan saling tolak menolak. Akan tetapi sebaliknya, kutub yang berlainan akan tarik menarik. Ketika kutub utara bertemu dengan kutub selatan akan tarik menarik. Ketika kutub selatan dengan kutub utara bertemu akan tarik menarik juga. Jadi medan magnetnya itu, kutub utara itu akan keluar dari medan magnetnya untuk menuju ke kutub selatan, sehingga medan magnet di kutub selatan akan masuk ke kutub selatan. Jadi kutub utara akan keluar medan magnetnya, kutub selatan akan masuk medan magnetnya, sehingga akan terjadi tarik menarik. Nah, lalu medan magnet akan membentuk gaya magnet. Ketika medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Jadi antara magnet dengan magnet ketika didekatkan akan langsung menempel dengan secara cepat seperti itu. Lalu sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang jika ada hal-hal tertentu yang menyebabkannya, yakni sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Ini yang akan menyebabkan
sifat kemagnetan dari benda tersebut akan hilang atau melemah seperti itu. Nah, lalu kita akan bahas mengenai jenis magnet. Adapun jenis magnet itu ada banyak sekali. Nah, ada berbagai bentuk magnet, banyak sekalinya. Itu ada bar magnet, bentuknya seperti ini. Ada U-shape magnet, bentuknya seperti U. Lalu silinder magnet, magnet yang berbentuk silinder. Ring magnet berbentuk seperti ini, ada ringnya, ada bolongannya. Lalu horses hoe magnet, ini bentuknya seperti tapal kuda. Lalu button magnet, bentuknya seperti kayak tombol dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk magnet. Adapun jenis magnet itu berdasarkan sifat kemagnetannya itu ada dua, ada bahan magnetik, ada non magnetik. Sedangkan bahan non magnetik ini akan dibagi menjadi dua lagi, ada paramagnetik dan diamagnetik. Kalau bahan magnetik atau yang disebut dengan ferromagnetik ini memiliki benda tersebut sangat kuat sifat kemagnetannya, seperti baja, besi, nikel, dan kobalt. Sedangkan yang bahan non-magnetik, paramagnetik ini adalah benda yang memiliki sifat kemagnetannya lemah, tidak terlalu kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lainnya. Sedangkan yang diamagnetik ini benda yang menolak magnet, artinya benda tersebut tidak ada sama sekali sifat kemagnetannya. Contohnya misalkan emas, seng, merkuri, dan lainnya. Ini ketika ditarik, ketika didekatkan oleh magnet yang lainnya, benda tersebut tidak dapat ditarik benda yang sifat diamagnetiknya seperti itu. Nah, ini jenis magnet. Adapun bagaimana sih cara membentuk magnetnya itu sendiri, itu berasal dari sifat elektromagnetik, artinya ada yang dialiri arus listrik. Ini ketika dialiri arus listrik akan menghasilkan magnet. Nah, bagaimana caranya? Itu ketika dililitkan oleh kawat yang berarus. Baik kawat yang berarus itu lurus maupun kawat yang melingkar. Ketika kawat yang lurus ini dialiri arus listrik, maka benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetannya sangat kuat yang berasal dari kawat lurus berarus. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih arah dari arus tersebut kemana, lalu sifat magnetnya ke arah mana saja, medan magnetnya ke arah mana saja. Nah, ini bisa dilihat di sini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ketika kaidah tangan kanannya seperti ini, jempolnya ini atau ibu jarinya ini menunjukkan arah dari arus listrik ke atas, misalkan di sini ke atas. Nah, ketika dipegangkan ini, 4 jari tangan ini melengkung ke arah dalam, itu adalah arah dari medan magnet. Kaidah tangan kanan ya. Ketika jempolnya ini ke atas, berarti itu menunjukkan arah arus listriknya. Ketika 4 jarinya yang ini, yang lainnya, itu melingkar ke arah medan magnetnya. Seperti itu. Berarti kalau di sini ke arah dalam, sedangkan bagian kanannya itu ke arah luar. Jadi membentuk suatu putaran ke arah kanan. Seperti itu. Kalau misalnya ibu jarinya, Bapak tanya, ketika ibu jarinya ke bawah, otomatis jempol atau ibu jarinya itu menunjukkan arus listriknya ke bawah. Sedangkan 4 jari yang lainnya akan memutar bukan lagi ke dalam, melainkan keluar. Jadi bukan ke arah kanan, tetapi ke arah kiri. Sebaliknya, seperti itu. Itu adalah untuk menentukan medan magnet dan arus listrik yang ada pada kawat lurus berarus. Adapun untuk menentukan medan magnet, itu rumusnya adalah B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali R. Mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Itu berapa? Bisa nanti dilihat di contoh soal atau kasus yang Bapak akan terangkan. Lalu I-nya itu adalah kuat arus listriknya berapa.
per 2pi kali R. 2pi dikali R. R-nya itu adalah jarak titik ke kawat. Dari jarak titiknya di sini berapa, titik pusatnya ini berapa. Jadi jarak titik pusat ke titik ini itu adalah R atau A kecil ini. Itu rumusnya seperti itu untuk menentukan medan magnet dengan satuan internasionalnya itu adalah T atau Tesla. Sekali lagi, satuan dari medan magnet adalah Tesla. Dan satu lagi, untuk menentukan medan magnet pada kawat lurus berarus, ini rumusnya adalah μ0 kali I per 2pi kali R. Nah, sedangkan ketika jumlahnya itu kawat itu sangat banyak, maka dengan rumus atau dengan jumlah lilitannya sebanyak N, maka akan ditambahkan dikali N. Jadi B sama dengan μ0 kali I kali N besar per 2pi kali R. Jadi N-nya itu misalkan ada 2 lilitan, ada 3 lilitan, 4 lilitan, atau 100 lilitan, dan sebagainya. Itu tinggal dikalikan N besar saja dari rumus yang tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya, kalau itu medan magnet pada kawat yang lurus, sedangkan kawat yang melingkar, bedanya padahal hampir sama sebenarnya. Jadi pakai kaidah tangan kanan, akan tetapi ibu jarinya itu adalah arah medan magnetnya. Bedanya seperti itu. Nah, sedangkan 4 jari melingkarnya itu adalah arah arus listrik. Jadi ketika kawat melingkar yang berarus ini, arah jari ibu jarinya itu adalah medan magnetnya yang ke atas, sedangkan arah arus listriknya itu memutar ke arah kanan ketika ibu jarinya berada di atas. Sedangkan kalau di bawah, berarti medan magnetnya itu berada di bawah, arahnya ke arah bawah, sedangkan 4 jari yang melingkarnya itu akan tidak mengarah ke arah kanan, tetapi mengarah ke arah kiri. Coba dipraktikkan nanti di rumah, kaidah tangan kanan untuk kawat melingkar dengan kawat yang lurus, itu perbedaannya, seperti itu. Nah, untuk rumus kawat yang melingkar yang berarus, itu rumusnya adalah B atau medan magnet dengan satuan Tesla sama dengan μ0 kali I per 2R. Kalau yang tadi, bedanya itu rumusnya adalah ada 2 pi-nya, ada pi-nya di sini di bawahnya. Sedangkan yang di kawat melingkar, di kawat melingkar itu tidak ada pi-nya di bawahnya. Jadi tinggal μ0 kali I per 2R, tidak ada pi-nya. Sedangkan kalau banyak lilitannya, itu tinggal dikalikan N besar, seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk kasus contoh soalnya, bisa dilihat di sini. Ada 2 kasus. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Jadi ada kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Maka tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut dengan μ0-nya ini. Ketetapannya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per AM. Wb per AM. Nah, diketahui I-nya sama dengan 3 ampere, R-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter, jadi 3 cm diubah menjadi meter, yakni 3 kali 10 pangkat minus 2. Lalu μ0-nya adalah sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Nah, kita akan mengetahui berapa sih medan magnetnya atau B-nya ini dengan menggunakan rumus medan magnet kawat lurus panjang μ0 kali I per 2pi R. Maka kita akan masukkan μ0-nya berapa, sudah diketahui, lalu I-nya adalah 3 ampere, lalu 2pi-nya tetap, lalu 3 kali 10 pangkat minus 2 meter sama dengan
4 dikali 3 jadi 12. Lalu pi dikali 10 pangkat minus 7 per 2 kali 3, 6 pi dikali 10 pangkat minus 2. Karena di atas dan di bawah ada pi-nya, maka bisa dicoret pi-nya. 12 dibagi 6 jadi 2, berarti 2 dikali 10 pangkat minus 5. Kenapa minus 5? Karena pangkatnya yang di atas dengan pangkat yang di bawah itu kalau dibagi menjadi dikurangin. Jadi minus 7 dikurangin minus 2. Jadi minus 7 ditambah 2. Hasilnya 10 pangkat minus 5. Jadi hasil medan magnet pada kawat lurus tersebut adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 Weber per meter kuadrat, atau 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Seperti itu. Nah, jelas? Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya di soal selanjutnya, yakni pada kawat yang melingkar dengan jari-jari 10 cm diubah menjadi meter menjadi 10 pangkat minus 3 meter, dialiri arus sebesar 4 ampere dengan banyak lilitan. Kita pakai banyak lilitannya itu sebanyak 10 lilitan. Berapakah besar medan magnet pada kawat tersebut? Nah, dengan permeabilitasnya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Nah, tadi dengan menggunakan rumus medan magnet kawat melingkar, mu0 kali I kali N besar karena terdapat banyaknya lilitan sebanyak 10 lilitan per 2R. Jadi 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 4 ampere dikali 10 lilitan per 2 kali R-nya 10 pangkat minus 3. Jadi 4 dikali 4 adalah 16 dikali 10, yakni 160 pi kali 10 pangkat minus 7 per 2 kali 10 pangkat minus 3. 160 dibagi 2 adalah 8, dikalikan pi, 8pi dikali 10 pangkat minus 3 Weber per meter kuadrat. Sehingga medan magnet pada kawat melingkar tersebut adalah 8pi dikali 10 pangkat minus 3 Weber per meter kuadrat. Seperti itu. Dari kedua kasus tersebut ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di chat WhatsApp ke Bapak saja. Nah, nanti tugas kalian adalah pertama, ketik komentar di kolom komentar di bawah video ini dengan format saya atau nama santrinya siapa sudah menyimak video fisika tersebut. Nah, lalu catat materi di video tersebut, baik dirangkum maupun catat keseluruhan, bisa. Dan itu akan menjadi berguna juga untuk nanti pembelajaran atau mengulang materi selanjutnya. Dan yang ketiga adalah ada soal sebuah kawat yang lurus panjang, dialiri arus sebesar 3 ampere, dan tentukan besar medan magnet yang berjarak 6 cm. Dari kawat tersebut dengan mu0-nya sudah ditentukan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini mohon dicatat, ditulis di buku catatan, dan fotokan, dan bukti foto itu kirim ke nomor WhatsApp Bapak, atau yang ada mau ditanyakan bisa tanya di WhatsApp nomor yang sudah tertera di sini. Dan paling lambat tanggal 22 Juli 2020 jam 4 sore. Diingatkan kembali, bukan 21 Juli, mohon maaf, 22 Juli 2020 jam 4 sore. Seperti itu. Dan jangan lupa, jika ada yang ditanyakan atau ada yang kesusahan, bisa di chat WhatsApp ke nomor yang sudah ada di video ini. Seperti itu. Syukran, jazakumullah khairan kasir. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.